Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar IPA bersama dengan Miss Dini. Dan hari ini kita akan belajar cermin cekung seperti yang ditanyakan sama Calvin minggu lalu. Oke, langsung aja. Pertanyaannya adalah di soal B nomor 1. Dani meletakkan sebuah benda 15 cm di depan cermin cekung dan terbentuk bayangan pada jarak 30 cm di depan cermin. Tentukan A. Jarak fokus cermin, B. Sifat bayangan. Oke, sebelum kita menuju ke soalnya, kita kerjain soal, kita belajar dulu tentang cermin cekung. Oke, Miss coba gambar cermin cekungnya. Ini cerminnya dan juga ini bagian belakang cermin. Ya, ada bulu-bulunya. Biasanya itu bagian belakang, kemudian ini adalah bagian depan. Ya, jadi kalau bendanya ada di bagian depan, ini cerminnya seperti ini, berarti ini cermin cekung. Tapi kalau misal cerminnya kebalik, kemudian bendanya juga ada di bagian depan, berarti itu namanya cermin cembung. Seperti itu. Oke, kemudian cermin cekung ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah em, kaca kosmetik ya. Kalau teman-teman lihat kaca, kemudian dari kaca itu terlihat bayangan kalian tuh lebih besar. Jadi kayak ketika kalian ngaca, terus habis itu kayak ke zoom gitu ya. Bagian matanya, bagian hidungnya, kemudian ada komedonya ya. Itu kalau misalnya ke zoom seperti itu, lebih besar. Nah, itu namanya cermin cekung. Kemudian juga dipakai di center juga kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke rumus dari cermin cekung. Ya, rumusnya sama dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Oke, F ini adalah fokus, kemudian S itu sama dengan jarak benda, kemudian S aksen itu sama dengan jarak bayangan. Kemudian ada rumus lagi M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Ya, jadi M itu adalah perbesaran. Kemudian sama untuk S aksen dan S-nya. S aksen adalah jarak benda, jarak bayangan, kemudian S adalah jarak benda. Kemudian untuk H aksen ini adalah tinggi bayangan. Jadi tinggi disimbolkan dengan huruf H. Kemudian H adalah tinggi benda. Oke, kemudian ada lagi yang namanya R. R itu jari-jari ya. Jari-jari atau pusat kelengkungan. Lanjut. Nah, kemudian eh, kita juga harus tahu tentang
ruang yang ada pada cermin cekung ya. Jadi ini tuh ada ruangnya. Misalnya di sini adalah titik F ya, kemudian di sini adalah R-nya. Ini cerminnya, bagian belakang cermin ya. Di sini itu namanya ruang 1. Dan di sini namanya ruang 2. Kemudian di sini namanya ruang 3. Nah, yang sebelah sini namanya itu ruang 4. Ya. Nah, kemudian ruang ini itu akan menentukan banyak hal pada cermin, misalnya di mana bayangannya akan muncul, kemudian sifat-sifatnya seperti apa. Ya, tadi kan di soal ditanyakan yang pertanyaan nomor 1 B itu sifatnya seperti apa. Nah, ini bisa ditentukan dari ruang ini. Jadi harus paham dulu. Kalau misal ini F-nya di sini, berarti ini adalah ruang 1, ini adalah ruang 2, ini adalah ruang 3, dan ini adalah ruang 4. Ya, begitu. Kemudian lagi, cermin cekung itu juga ada aturannya. Oke. Aturan yang pertama itu adalah ruang benda. Mis taruh di mana ya enaknya? Ini aja deh. Ruang benda, R ya, R benda, ditambah ruang bayangan, sama dengan 5. Ya, berarti harus 5. Kayak misalnya, bendanya ada di ruang 1. Nah, bayangannya ada di ruang berapa? Nah, kalau ruang bendanya di 1, di sini misalnya 1, ditambah ruang bayangannya berapa? Sama dengan 5. Berarti di sini adalah 4. Ruang bayangannya berarti di ruang 4. Nah, kalau misalnya lagi bendanya ada di ruang 2, berarti bisa ditaruh di rumus ini. Bendanya ada di ruang 2, terus ini berapa ya? Sama dengan 5. Berarti ruang bayangan ada di ruang 3, di sebelah sini. Kemudian kalau misalnya bendanya itu ada di ruang 3, berarti bayangannya ada di ruang 2. Karena 3 ditambah 5, karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Gitu. Nah, kemudian ini juga berpengaruh di dalam kita menentukan sifatnya ya di aturan kedua. Menentukan sifat nyata atau maya. Nah, semua yang di depan cermin pada cermin cekung itu nyata. Kemudian yang ada di belakang cermin itu maya. Ya, oke, sebentar. Nah, jadi yang ada di depan ini namanya, semua yang ada di depan ini, di area 1, 2, 3 ini, berarti dia nyata. Yang ada di ruang 1, 2, 3 itu nyata. Kemudian yang ada di ruang 4 itu maya. Ya, mis tulis di sini berarti nyata. Kemudian yang di belakangnya sini berarti maya. Ya. Kemudian menentukan tegak atau terbaliknya.
Ini tadi ya, nyata atau maya. Kemudian tegak atau terbalik. Nah, jika ruang benda atau bayangan 1 atau 4 itu tegak. Kemudian terbalik jika ruang benda atau bayangan 2 atau 3. 2 atau 3 itu terbalik, kemudian 1 atau 4 itu tegak. Berarti 1 sama 4 tegak, 2 sama 3 itu terbalik. Ya, maya, tegak. Nyata di sini berarti terbalik. Oke. Kemudian menentukan diperkecil atau diperbesarnya. Jadi yang ketiga ini bisa untuk menentukan diperbesar apa diperkecil. Nah, di sini kalau diperkecil itu jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda. Misalnya tadi ruang bendanya ada di ruang 1. Bendanya misalnya ada di sini. Bayangannya kan ada di 4 kan, karena 1 ditambah 4 sama dengan 5, berarti kan bayangannya ada di sini. Nah, ruangan benda itu lebih kecil dari ruang bayangan. Ya, itu berarti dia diperbesar. Karena ruang bayangan ini lebih besar dari ruang bendanya. Kan 4 lebih besar dari 1. Berarti diperbesar. Kemudian kalau misalnya bendanya itu ada di ruang 3, misalnya bendanya ada di sini, karena 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti bayangannya ada di ruang 2, ya. Karena di ruang 2 tadi kan terbalik, berarti di sini. Berarti ini nyata terbalik diperkecil. Kenapa diperkecil? Kalau bendanya di ruang 3, kemudian bayangannya di ruang 2, ya. Nah, itu berarti diperkecil karena ruang bendanya lebih besar dari ruang bayangannya. 3 ke 2. Berarti dia diperkecil. Berarti kalau semisal bendanya ada di ruang 3, kemudian bayangannya ada di ruang 2, itu berarti dia nyata karena ada di depan cermin, kemudian terbalik karena ada di ruang 2 dan ruang 3, dan kemudian diperkecil karena dari 3 ke 2. Seperti itu ya. Oke. Oke, itu tadi adalah ciri-ciri cermin cekung. Nah, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Seperti yang ditanyakan Calvin itu. Oke. Kalian kita tulis diketahui. Dani meletakkan sebuah benda 15 cm di depan cermin cekung. Ya, benda berarti S berapa? 15 cm. Dan terbentuk bayangan pada jarak 30 cm di depan cermin. Ya, bayangan tadi simbolnya adalah jarak bayangan tadi simbolnya adalah S aksen 30 cm. Oke. Nah, kemudian yang pertama ditanya
A. Jarak fokus cermin berarti F, kemudian B adalah sifat bayangan. Sifat bayangan. Oke. Ya, berarti diketahui S-nya 15, S aksennya 30, kemudian ditanya fokusnya dan juga sifat bayangnya. Oke, tadi kan rumusnya ini. Ya, 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Oke, kita tulis dulu di sini. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, kemudian kita masukkan yang sudah diketahui ini ke dalam rumus. Oke, 1 per F itu yang ditanyakan, titik fokus ya, sama dengan 1 per S-nya tadi 15 ditambah 1 per S aksennya atau jarak bayangannya 30. Oke, kita akan mulai hitung. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 15 dan 30 itu adalah, bisa kita tulis, kita cari dulu. 15 kali 1 15, 15 kali 2 30. Terus kemudian 15 kali 3 45. Nah, kemudian kalau 30 kali 1 30, 30 kali 2 60. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 30. Jadi KPK-nya adalah 30. Kita tulis dulu di sini 30. Kemudian 30 dibagi 15 itu kan 2. 2 dikali 1 itu 2. Kemudian ditambah 30 dibagi 30 itu 1. 1 dikali 1 1. Nah, kemudian 1 per F-nya jangan lupa ditulis. Nah, kita turunkan 1 per F sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 per 30. Nah, di sini kita kalikan silang. F kali 3, kemudian 1 dikali 30. F kali 3 sama dengan 3F sama dengan 1 kali 30, 30. Nah, kemudian F sama dengan, kita balikkan melewati sama dengan, berarti 30 dibagi 3. Nah, 30 dibagi 3 gampang sekali, jadi titik fokusnya adalah 10. Oke, sudah ketemu ya untuk pertanyaan A. Jadi titik fokusnya adalah 10. Oke, di sini titik fokusnya 10. Nah, tadi jarak bayangannya, jarak bendanya adalah 15 cm. Berarti bendanya itu ada di ruang 2 ya, karena untuk R-nya itu sama dengan 2 kali F, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 kan. Oke, Miss, biar gampang Miss coba gambar di sini. Ya, ini garisnya dulu, kemudian ini cermin cekungnya. Ini bagian belakang cermin, bagian bayangan. Kemudian ini F dan ini R-nya. Ya, F 10. Kemudian R-nya itu 2 kali F, berarti 2 kali 10 berarti 20. Nah, kemudian tadi bendanya ada di 15 cm, berarti ada di tengah-tengah antara F dan R, berarti dia ada di ruang 2. Ini ya, itu ruang 1, 2, 3. Terus ini berarti di ruang 2, berarti di sini. Nah, kemudian kalau bendanya ada di ruang 2, kemudian bayangannya pasti ada di ruang 3 ya. Nih 30 cm di depan cermin cekung. Oke, berarti 30 itu setelah R ya kan, berarti dia ada di ruang 3. Nah, gampangnya adalah
ruang 2 ditambah ruang 3 berarti sama dengan 5 ya, seperti uh, aturan yang tadi. Oke, seperti aturan yang tadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5 berarti bayangannya ada di ruang 3. Ruang 3 itu terbalik karena tadi yang terbalik adalah ruang 2 dan ruang 3. Berarti di sini kita tulis, kita gambarnya kebalik ya. Nah, tadi sebentar. Belum kita gambar lagi. Ruang 2, ruang bendanya ada di ruang 2, kemudian bayangannya di ruang 3. Berarti ruang benda ini lebih kecil dari ruang bayangan. Ya. Ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan atau ruang bayangan lebih besar dari ruang benda. 2 ke 3 berarti diperbesar. Berarti kita gambar di sini lebih gede dari bayangan bendanya. Nah, tulis di sini lebih gede. Nah, ini bayangannya. Nah, sifat-sifatnya jadi seperti apa? Kalau di depan cermin itu pasti nyata, kemudian terbalik, dan ini kan terbalik ya, bendanya di sini bayangannya kebalik ke bawah. Kemudian dari 2 ke 3 tadi dari kecil ke besar berarti diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Ya. Jadi jawabannya jadi F-nya sama dengan 10, ini F-nya sama dengan 10. Kemudian sifatnya seperti apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan tentang menghitung titik fokus dan juga sifat-sifat dari cermin cekung. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas hari ini. Gitu ya, kalau ada yang lupa bisa lihat ke soal ini. Itu, terima kasih. God bless you.